Ibu. Amanda. Hadir Ibu. Andi Reski. Hadir Ibu. Rahma Sarita. Hadir Ibu. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menyanyi bersama-sama ya. Lagunya itu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Kepada anak-anak dipersilahkan untuk berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk anak-anak. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan, yang dimana mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memahami konsep kegiatan ekonomi jual beli yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Peserta didik juga memiliki peran masing-masing pelaku ekonomi jual beli seperti produsen, distributor, dan konsumen dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat mengkomunikasikan proses alur kegiatan ekonomi dari pembuatan barang hingga sampai ke tangan konsumen. Sebelum kita melangkah, kita fokus dulu. Kalian sudah tahu kan? Tahu Ibu. Nah, 1, 2, 3. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, sekarang kalian sudah fokus ya. Ibu. Nah, di sini ada beberapa gambar. Ada yang bisa menyebutkan apa yang mereka lakukan? Membeli. Nah, betul. Betul sekali. Menjual, Ibu. Ya, betul. Ada uang Ibu. Ya, betul sekali. Itu yang paling penting. Nah, dari gambar tersebut itu merupakan kegiatan jual beli. Jual beli adalah kegiatan untuk mendapatkan suatu barang, di mana barang tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. Ya. Jual beli dapat terjadi apabila memenuhi syarat, yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, dan yang terpenting uang. Duit. Kegiatan jual beli dilakukan di pasar, di kios, maupun di toko. Kegiatan jual beli biasa ada di lingkungan sekolah seperti Kantin. Ya, betul sekali Amanda. Kasih pujian dulu untuk Amanda. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Nah, tahukah kalian apa itu kegiatan ekonomi? Ada yang tahu? Jual beli. Nah, betul. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan memproduksi barang dan jasa maupun mengonsumsi barang dan jasa tersebut. Tujuan dari kegiatan ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya untuk membantu sesama manusia, meningkatkan mutu dan jumlah produksi, serta mencari keuntungan atau laba. Nah, adapun alur kegiatan ekonomi. Yang pertama itu kegiatan produksi
produksi. Yang dimana kegiatan produksi ini seseorang akan membuat barang lalu mengirim melalui kegiatan distribusi serta selanjutnya diterima atau dibeli oleh konsumen. Nah, adapun video alur kegiatan ekonomi disebut dengan kegiatan apa? Ekonomi, Bu. Mengantar barang. Ini disebut dengan kegiatan produksi. Bangun rumah. Ya. Ini distribusi, Bu. Dibacakan. Kalau ini Bu, distribusi nih Bu. Belum baru kata pengantar ini. Ya, ini disebut dengan produksi. Mau ditembak gajahnya. Sepertinya tidak memungkinkan ini video. Kita lanjut saja ya. Nah, adapun 3 alur kegiatan ekonomi. Yang pertama itu kegiatan produksi, lalu kegiatan distribusi, dan yang terakhir kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan produksi, yang dimana kegiatan ini membuat atau menghasilkan barang atau jasa agar bisa digunakan oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Adapun tujuan dari kegiatan produksi ini untuk menghasilkan barang atau jasa yang bisa dijual atau digunakan oleh konsumen. Contohnya seperti petani yang menanam padi lalu memanennya menjadi beras. Nah, selanjutnya ada kegiatan distribusi. Kegiatan ini merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen agar barang tersebut bisa digunakan atau dikonsumsi. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu agar barang hasil produksi sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Contohnya seperti supermarket yang menjual berbagai barang hasil pabrik dan pertanian. Selanjutnya ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi tersebut disebut dengan konsumen. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu agar kebutuhan hidup seperti makan, berpakaian, belajar dan lainnya bisa terpenuhi. Contohnya kita memakan tempe dan nasi hasil dari produsen. Bu, berarti kalau bergigi beli es jeruk di situ masuk konsumsi, Bu. Iya, konsumsi karena kamu meminum es jeruknya toh. Iya, Bu. Nah, selanjutnya contoh kegiatan ekonomi oleh petani padi. Nah, yang pertama itu produksi. Petani menanam dan memanen padi menjadi beras. Petani disebut
gangguan kegiatan ekonomi. Nggak bisa makan. Nah, betul. Produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan rantai yang paling terhubung, seperti roda yang berputar. Semua bagian harus berjalan dengan baik agar kehidupan ekonomi berjalan dengan lancar. Jika salah satunya terganggu, maka seluruh proses bisa macet dan merugikan banyak orang. Adapun contoh gangguan kegiatan ekonomi yaitu pada kegiatan produksi, jika kegiatan produksi terganggu, maka barang tidak bisa dibuat. Hal ini menyebabkan kelangkaan barang dan harga menjadi mahal. Produsen pun mengalami kerugian. Gangguan pada distribusi itu contohnya seperti barang yang tidak bisa sampai ke konsumen. Barang bisa rusak di perjalanan dan konsumen kesulitan mendapatkan kebutuhan. Pedagang dan distributor pun mengalami kerugian. Dan gangguan pada kegiatan konsumsi itu contohnya barang yang tidak dibeli oleh masyarakat. Barang bisa rusak atau terbuang sia-sia. Produsen dan penjual rugi karena tidak ada yang membeli barang tersebut. Jadi mengakibatkan kerugian. Nah, adapun peran uang dalam kegiatan ekonomi. Uang merupakan alat yang digunakan manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi, khususnya jual beli barang dan jasa. Dalam kehidupan sehari-hari, uang mempermudah proses pertukaran dibanding sistem barter. Fungsi atau peran uang itu bisa sebagai alat tukar, alat ukur nilai, sebagai alat menyimpan nilai, dan sebagai alat pembayaran. Nah, di sini kita akan belajar membedakan apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Kebutuhan itu merupakan sesuatu yang penting untuk hidup kita. Jika tidak terpenuhi, maka kita akan merasa kesulitan. Contohnya makanan, air, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Semua itu penting agar kita bisa hidup sehat dan nyaman. Nah, adapun keinginan itu merupakan sesuatu yang kita inginkan tapi tidak terlalu penting. Kalau kita tidak memiliki itu, kita masih bisa tetap hidup. Contohnya seperti mainan baru, HP baru, sepatu mahal, atau jajan terus-menerus. Itu hanya keinginan ya, bukan kebutuhan. Seperti Rahma, Bu. Kenapa Rahma? Selalu membeli boneka, Ibu. Nggak boleh terlalu boros Rahma. Kasihan orang tuanya cari duit untuk menyekolahkan Rahma. Jadi jangan terlalu dituruti keinginannya, nah. Kebutuhannya saja yang didahulukan. Ya, Ibu. Jadi sebelum kalian menggunakan uang, tanyakan dulu pada diri sendiri. Apakah ini benar-benar dibutuhkan atau hanya diinginkan? Kalau uang kalian terbatas, utamakan dulu kebutuhan. Keinginan boleh dipenuhi, tapi setelah kebutuhan utama tercukupi dan uangnya masih ada. Kayak ada temanku, Ibu, pergi terus jalan padahal cuma mie kita makan. Terlalu turuti keinginannya. Materi kita sampai sini. Sebelum itu, Ibu ingin membagi kalian menjadi 2 kelompok. Karena Amanda sendiri, nanti Ibu yang temani ya. Ya, Ibu. Ibu bagikan dulu. Nah, langkah kerjanya itu di sini tolong perhatikan
gambarnya. Mengerti kita? Siap. Lalu ada di bawah kalimat. Jadi pertanyaannya ini diisi jawabannya. Kegiatan membuat barang disebut titik-titik. Ya, silahkan diisi. Mengerti di Amanda? Iya, Bu. Ini tuh bagaimana, Bu? Kegiatan membuat barang disebut apa tadi yang Ibu sudah jelaskan? Coba diingat-ingat. Diproduksi, Bu. Ya, produksi itu kegiatan yang membuat barang atau jasa. Silakan diisi Amanda. Ini, Bu, orang yang menjual barang itu melakukan kegiatan. Orang yang menjual barang di pasar melakukan kegiatan Distribusi, Bu. Membeli dan menggunakan disebut konsumsi, Bu. Ya, betul sekali. Sudah mengerti Amanda. Ibu ke kelompok yang satu dulu ya Amanda. Kasih, Bu. Iya. Ibu mau bertanya. Iya. Kalau petani itu masuk distribusi atau konsumsi? Tidak ada yang benar. Masuk di produksi nah. Di garis begini ya. Kalau distribusi yang mana coba? Ini nah, betul. Kalau konsumsi ya betul. Kalau ini apa? Nah betul, pintar sekali. Terima kasih, Bu. Sepertinya kalian Oh, sudah Ibu, paham kalau ya. tukang grab masuk distribusi karena mengantar barang. Iya, Oh. distribusi. Jadi kalau Amanda membeli dimsum, Ibu, dia konsumen. Ya konsumen, Oh. dia mengkonsumsi barang Lihat tersebut. Amanda pergi beli dimsum. Tidak apa Ji, Jadi kalau soal Resti perut. bikin dimsum, Ibu, jadi produksi. Produksi. Oh, paham, Ibu. Alhamdulillah kalau sudah paham. Sisa 1 menit ya waktunya. Iya, Ibu. Sudah semua? Selesai, Ibu. Oke, sebelum itu perwakilan kelompok naik untuk menjelaskan hasil kerjasamanya. Silahkan Amanda. Halo teman-teman. Halo. Jadi saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya dengan Ibu Guru. Jadi membuat padi itu dinamakan produksi, mengantarkan barang itu distribusi, sedangkan membeli atau memakan apel itu masuk konsumsi. Nah, betul. Kasih pujian, kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Wow. Kelompok yang satunya silahkan dijelaskan ya. Ibu. Bisa Ibu naik kelas. Iya, betul. Bisa. Dari kelas 12. Halo teman-teman. Halo. Baik, saya akan membacakan hasil kerja kelompok saya bersama dengan Rahma. Ya. Nah, yang mobil ini itu distribusi. Ibu yang beli buah ini konsumsi. Bapak-bapak yang tanam padi ini itu produksi. Nah, betul. Nah, terus kegiatan membuat barang itu disebut produksi. Orang yang menjual barang di pasar melakukan kegiatan distribusi. Membeli dan menggunakan barang disebut konsumsi. Orang yang mengantar produk ke konsumen disebut distribusi. Nah, kasih pujian, kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Silakan duduk.
kegiatan jual beli ya. Di sini coba Andi Reski, apa yang dimaksud dengan produksi? Produksi itu adalah kegiatan yang membuat barang, Ibu. Nah, betul. Kalau Rahma, coba konsumsi. Konsumsi itu Ibu, dia yang belanja, dia yang makan atau menggunakan barang yang telah dibeli. Ya, betul sekali. Amanda, coba distribusi. Distribusi adalah kegiatan mengantarkan barang ke konsumen. Nah, betul sekali. Sepertinya kalian sudah paham ya, anak-anak? Paham ya, Ibu. Alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu menutup, ada yang bisa menyimpulkan keseluruhannya? Saya Ibu. Oke, Rahma. Jadi hari ini kita telah mempelajari kegiatan jual beli. Yang pertama yaitu produksi. Produksi yaitu menciptakan atau membuat barang. Orang disebut produsen. Kemudian distribusi. Distribusi itu pengantaran barang atau jasa, yang orangnya itu disebut distributor. Kemudian konsumsi, jadi orang yang membeli atau menggunakan barang atau jasa tersebut disebut konsumen. Nah, kasih pujian, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Sebelum Ibu menutup, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum pulang. Kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin teman-temannya. Baik teman-teman, sebelum kita pulang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, silahkan pulang ya anak-anak, hati-hati di jalan.